Hai para lovers, kali ini masih kembali bersama dengan Kak Marta dalam podcast sesi spesial ini. Kak Marta kedatangan tamu yang spesial juga nih. Mungkin boleh diperkenalkan siapa namanya dan dari program studi apa? Hai, nama aku Pandeari, aku dari program studi psikologi nih Kak. Halo Kak Pande Ari, wah happy banget ya. Kayaknya Kak Pande Ari ini sudah mengakhiri dari proses pembuatan skripsinya ya. Iya bener Kak, baru saja Mei lalu kayaknya. Wah, gercep banget ya. Iya. Nah, dalam proses pembuatan skripsi nih, ada hal yang menegangkan atau ada cerita asik kah nih? Oke, proses pembuatan skripsi. Nah, waktu aku buat skripsi kan kata orang ada dua ya, jatuh cinta dan juga patah hati. Kebetulan waktu aku buat skripsi itu lagi jalurnya jatuh cinta, tapi di akhir memasuki bab 4 dan bab 5 itu aku lagi baru putus. Oke. Jadi emang dimulai dalam 2 sesi dan emang banyak banget struggle dalam buat skripsi. Tapi baiknya di dosen-dosen psikologi Universitas Dianapura itu memang untuk hubungan mahasiswa dan dosennya itu kayak akrab banget Kak. Jadi gampang Oke. ditemuin. Gampang ya, jadi nggak perlu ngejar-ngejar sampai ribet untuk minta tanda tangan doang, Kita minta nggak. bimbingan, bahkan dibimbing ya mungkin ya. Iya, kita malah dicariin Kak. Wah, sayang banget tuh dosennya sama mahasiswanya ya. Dan menurut Kak Pandeari nih, dalam pembuatan skripsi itu, hal titik terendahnya ada nggak ngalamin nih? Titik terendah buat skripsi itu ada pada waktu dari revisi proposal masuk ke skripsi. Di sana tuh ada yang bilang kalau misalnya skripsinya ini tidak bisa dilanjutin nih Kak. Kebetulan Wah. skripsiku cuma pertama kali artinya dibuat Di Indonesia. universitas. Oh, di Indonesia. Iya, aku bahas tentang childish. Oke, berarti itu jurnal internasional semua ya? Di internasional juga beberapa bentuknya masih artikel. Oke, wah. Ini sangat asik banget dikutip nih ya. Iya, Digali-gali boleh nih. lebih dalam boleh nggak nih? Boleh banget. Emangnya apa sih judul skripsinya Kak Pandeari ini? Oke, judul skripsiku adalah gambaran childish perempuan remaja akhir dalam konteks menjalin hubungan pacaran di Kabupaten Badung. Wah, cukup berat ya. Berat Kalau banget ya. variabel-variabel apa aja nih dalam skripsi ini? Oke, karena di sini aku pakai kualitatif ya metodenya, jadi nggak ada yang namanya variabel. Tapi mungkin di sini aku pakai yang aku analisis lebih dalam itu tentang perilaku childish perempuan nih Kak saat menjalin hubungan pacaran. Nah, sebelum lebih dalam nih, childish tuh apa sih sebenarnya? Oke, kita bahas childish ya. Oke. Childish itu adalah perilaku kekanak-kanaan. Jadi di mana seseorang belum matang secara emosional, dalam artian belum mampu mengendalikan emosi, menangani konflik dan juga mengambil keputusan secara bijak. Kayak kakak pernah nggak lihat orang yang suka marah-marah sama pacarnya, dikabarin 24/7, Video call setiap menit, setiap Sleep detik. call. Ya, ih geli deh. Oh, itu termasuk childish juga ya? Iya, itu masuk childish. Overthinking berlebih juga. Nanti kayak misalnya nih, kita masuk ke hari raya Nyepi, cowok-cowok pada buat ogoh-ogoh kan. Nanti dia mikir kayak, pacarku di Banjar sama siapa? Itu kadang memunculkan overthinking berlebih. Oke, jadi sebenarnya banyak sekali cerita asik dari pembuatan skripsi dari Kak Pandeari ini ya. Dan dalam suka duka, coba dalam suka duka di perkuliahan ada nggak nih Kak Pandeari? Oke, ini suka duka dalam perkuliahan. Berarti dari awal semester nih Dari ya. awal semester boleh, dari tengah-tengah mungkin ada yang bener-bener bikin semangat atau bikin down. Nah, boleh juga tuh diceritain. Oke, perkuliahan dari awal semester aku masuk ke Dianapura ya.
Aku masuk ke Dianapura pertama kali di sini itu mungkin ya kita harus beradaptasi sama lingkungannya. Apalagi Dianapura ini kan beragam banget mahasiswanya dari Iya. berbagai suku, berbagai karakter, berbagai sifat. Karena itu mungkin di sana kayak ada kesenjangan komunikasi nih Kak. Oke, ya ya ya. Jadi lebih sulit dalam interaksi antar sesama mahasiswa ya. Iya benar, kadang kitanya terlalu cepat, tapi di merekanya mungkin menangkap informasinya terlalu lambat, begitupun sebaliknya. Iya, Tapi iya. lama-kelamaan seiring berjalannya waktu aman sih, karena kan sudah terbiasa. Iya, sudah terkoneksi di satu dengan yang lainnya ya. Iya benar banget, tapi seru banget sih. Kuliah di Dianapura itu seru banget, apalagi kita bisa tahu nih, wah di wilayah kamu ternyata banyak tempat wisata, pelajaran-pelajaran baru juga, nggak monoton tentang Bali karena kita tinggal di Bali. Iya, karena dari beragam daerah juga kuliah di Universitas Dianapura ya. Iya, dukanya mungkin ya di psikologi sendiri, karena aku prodi psikologi, pelajarannya yang begitu berat. Tapi bisa dilalui kan? Bisa, kita belajar tentang jiwa manusia ya. Iya, bener sih ya, ngomongin jiwa manusia, kita pun kadang pasti ada sebuah pertanyaan dari dalam diri kita kan. Iya bener banget. Jadi gimana kita mau nyelesain masalah dari orang yang punya problem kan ibaratnya gitu. Jadi kita harus bisa menempatkan diri kita. Di situ mungkin kalian belajar dalam bidang psikologinya ya. Iya betul. Nah, mungkin ada nggak nih Kak Pandai Ari mengalami masa-masa kasmaran hubungan dengan orang-orang di satu prodi? Kalau di satu prodi mungkin enggak ya, karena kalau aku lihat gitu kita kan teman, jadi setiap hari kita lihat. Tapi memang di prodiku mungkin sejauh ini nggak ada yang menjalani hubungan satu prodi, namun beda prodi ada. Asik nih. Karena kalau di temennya Kak Marta, zaman dahulu kuliah di program studi akuntansi ya, itu ada yang satu kelas saling suka, saling pergi bareng, dan itu jadinya lucu sih. Iya bener, itu kayak masa-masa SMA tuh balik lagi. Iya bener, tapi diulangi di masa kuliah. Iya Dan bener. itu juga cukup ya memberikan warna-warna tersendiri dari menjalani kehidupan sebagai mahasiswa. Terutama mahasiswa kan beda dengan siswa ya yang ada di SMA maupun di SMK yang sebelumnya ya. Dan buat Kak Pandai Ari nih, dari dosen-dosen nih. Nah, dosen-dosen yang mungkin Kak Pandai Ari sangat amazed melihat sosok dosen ini, itu siapa sih? Oke, kalau ini sebut inisial gak apa-apa? Boleh dong. Ada satu dosen yang mungkin di sini aku kasih pesan juga untuk dosen itu ya. Aha. Ini dosen pembimbingku, namanya Ibu Ari Indra Dewi, MPSI psikolog. Ibunya tuh baik sekali, kayak ngajarin, ngebimbing mahasiswanya dengan sangat baik dan teliti. Dan selain itu, aku terharu juga karena di sela-sela kesibukan beliau, beliau sempat meluangkan waktunya untuk ngebimbing mahasiswa tanpa terlewat seminggu, itu pasti ada aja. Jadi ibu itu termasuk dosen dari mata kuliah teori kepribadian. Wah. Kayaknya udah menguasai banget kepribadian mahasiswa. Iya betul sih. Jadi sangat memahami dan langsung dipraktekkan ya. Iya benar. Dan selama skripsi itu berarti benar-benar dituntun, diingetin buat revisi. Iya, bahkan kita tuh kadang kita kan punya grup gitu. Kadang kita tuh diarahkan, disuruh kapan kalian ada waktu bimbingan. Padahal ibunya tuh lagi sibuk banget karena kerjaan beliau nggak hanya di kampus aja, tapi di luar kampus. Beliau juga pengisi radio, beliau juga ngurus keluarga kan, pasti tuh sibuk banget. Tapi beliau hebat. Beliau tuh kayak menjadi sosok ibu bagi mahasiswa-mahasiswanya. Wah, keren banget nih Ibu Ari ya. Iya. Keren banget Bu Ari, sudah sangat-sangat mendukung dan sportif terhadap mahasiswanya. Dan tentunya ini juga satu memori yang sangat baik buat dikenang nanti ke Iya, depannya. benar.
Dan dalam studi kamu di Universitas Danapura nih, adakah kamu mengalami perasaan kepingin putus? Karena kan kadang di titik males mulai kuliah lagi, sudah ada transisi peralihan ya, dengan kegiatan yang sibuk atau beban yang terlalu berat. Ya itu kan dari beberapa faktor tentunya. Itu ada nggak kamu mengalami titik kayak ngapain sih kuliah? Kayak stop aja deh kuliah. Nah, pernah nggak sih ada di titik itu? Oke, kita bahas titik pengen putus kuliah. Wah. Iya, titik down-nya. Kalau dari aku sendiri, kalau bahas tentang titik putus kuliah itu mungkin ya sejauh ini nggak ada. Bahkan saat aku ngelewatin fase terberat di semester 7 itu KKN, itu di sana emang nggak ada mau putus kuliah. Karena dari kecil aku tuh orangnya suka belajar, Kak. Jadi suka sekolah gitu. Jadi kalau misalnya aku mikir aku selesai kuliah kan ada orang tuaku yang udah ngebiayain, dan orang tuaku itu tipe orang yang ngajarin anaknya dari umur balita ya, mungkin bisa dibilang itu benar-benar mandiri tanpa mereka. Jadi dulu tuh kayak mereka di mana, anak-anaknya di mana kayak gitu. Tapi tetap terurus dengan fasilitas lengkap, hanya aja itu memacu kemandirian anaknya. Karena itu mungkin kita jadi biasa aja ngelewatinnya, ya udah gitu. Tapi di sela-sela itu capek ada, pasti ada. Apalagi psikologi ya, dengan banyaknya perbatim, perbanyaknya tugas, itu buat capek, jenuh. Yang ada itu nggak mau nyelesain tugas, bukan putus kuliah sih sejauh ini. Oke, berarti masih di tahap standar ya? Iya, kayaknya masih standar banget. Dan kalau Kak Pande pernah nggak ikut penelitian bareng dosen ataupun ikut dalam meneliti sesuatu? Kalau misalnya aku mungkin lebih banyak itu penelitian bareng prodi lainnya, kayak kolaborasi sendiri-sendiri. Kalau sama dosen itu ada sih satu di salah satu sekolah bisa dibilang internasional. Itu keren banget sih di sana. Kita langsung terjun, kita langsung lihat tentang psikotes psikologi untuk anak-anak. Kita langsung mengobservasi anak-anak di sana. Itu kayak wah, ternyata gini ya penelitian sama dosen, berat. Iya, ternyata gini ya dunia kerja benar. yang dihadapi dari Bapak Ibu dosen. Jadi kita semakin terbuka lagi. Dan mungkin kalau dulu kita bandel ya di kelas ya, agak berisik, nggak dengerin dosen. Jadi di situ kita tersadarkan juga bahwa untuk nyiapin mental sebagai dosen tuh kayaknya berat banget juga ya. Berat banget. Bahkan dosen tuh setelah aku lihat-lihat karena seringnya ke prodiku, itu kayak mereka tuh nggak cuma mengajar aja, tapi mereka harus penelitian, ngurus hal-hal lain, kayak di waktu yang berbarengan gitu. Iya, banyak tuntutan-tuntutan dari pekerjaannya. Jadi ya kalau kita diajarin sama dosen itu ya, tentunya kita harus mendengarkan dengan baik. Terkhusus buat Danapura lovers yang masih belum lulus nih ya. Iya. Dan dalam dunia perkuliahan itu banyak banget pasti cerita, memori, kenangan. Dalam Kak Pande Ari nih, punya kenangan yang sangat-sangat spesial, yang happy banget? Atau ada gebetan yang disukain di kelas? Pasti ada aja sih. Karena dalam pertemanan Kak Marta ada sih saling suka, tapi dipisahkan karena ya beda agama, karena jaraknya yang jauh ya. Oke, di kelas ya, di kelas itu memang nggak ada. Atau mungkin kita ganti ke beda prodi aja. Wah, beda prodi boleh. Program studi apa itu? Boleh di-spill? Nggak ya. Oke. Aku pernah nih deket sama orang. Itu kayak kisahnya tuh aku lagi mau PKM, besoknya mau konser. Nah, temanku itu kayak mau pergi. Kebetulan adalah cowok duduk di bawah pohon tuh. Nah, ngobrol sama dia, akhirnya kita deket. Habis itu kita HTS kan. Kita HTS sudah lama sekali, kayaknya bisa terhitung 3 bulanan. Wah. Tapi ternyata dia nggak pas
pasti. Wah. Karena itu aku nggak mau nyari yang satu kampus lagi. Kebetulan kita juga mangu nih Kak, beda agama. Oh. Kita beda agama, dia Kristen. Berat banget ya, Wak. Beda agama. Udah beda agama, HTS ya. Iya, susah banget sih. Tapi ya itulah cerita-cerita asik di dunia perkuliahan. Selain ya cerita ngejar bapak ibu dosen mungkin ya, ada berapa Iya. dari kalian, itu ada cerita kasmarannya juga ya. Selain belajar, kita juga ngurus percintaan ya kuliah. Made sense sih. Dan ada pesankah dari Kak Pande Ari ini untuk adik-adik dalam mereka menyusun skripsinya atau proposalnya nanti ke depan, atau pesannya untuk tetap semangat menjalani perkuliahan? Oke, untuk adik-adik di Universitas Danapura dan juga mungkin ya di luar Universitas Danapura, kalau kalian lagi capek, kalau kalian lagi sedih, itu nggak mau nyelesain skripsi atau nggak mau kuliah lagi, kalian harus ingat tujuan kalian kesini itu ngapain, dan kalian harus lihat orang tua kalian tuh nyari uang banting tulang susah payah pagi siang malam nggak tidur demi kalian, dan masa kalian mau sia-siain. Dan ya nyusun skripsi, kalau menurutku lebih baik kalian nggak punya pacar, bukan minta sakit hati juga ya, karena kalau kalian jatuh cinta itu skripsinya bakal semakin lama selesai. Karena kita bakal termotivasi ke terbelah. percintaan Iya. gitu. Dari dalam fokusnya itu sudah mulai terbelah menjadi dua, antara cinta atau Akademik. Ya, itu skripsi ya. Iya, tapi skripsi itu nggak berat kok, itu cuma tulisan. Dan tidak ada skripsi yang sempurna. Iya. Yang ada skripsi untuk diselesaikan. Betul. Jadi apapun yang kalian lakukan, tujuannya yang penting skripsi itu selesai, dan pas sidang ada masa revisi skripsi Iya betul. Ada 1 masa. minggu ya. Itu kurang lebih 2 minggu. Wow, lebih panjang ya, Wak ya. Iya, lebih panjang revisian skripsi setelah sidang. Tapi itu memang direvisinya sedikit kok. Kalau di akuntansi dulu cuma 1 minggu loh waktunya. Mungkin Sudah harus tanda tangan semua, itu lengkap, dan jilid agung udah harus itu dalam 1 minggu. kita 2 minggu nggak dibatasin harus sudah jilid agung sih. Wow. Lebih happy sih kayaknya psikologi ya. Iya, bisa terlihat. Wah, jadi ya begitulah cerita-cerita asik kita dalam mengenang masa-masa perkuliahan dari Kak Pande Ari ini. Tentunya dia sudah berhasil menyelesaikan skripsinya, sidang skripsinya, dan tinggal nanti menanti yudisium dan juga wisudanya ya Kak ya. Betul nih Kak. Nah, kalau boleh tahu di bulan apa itu? Jadi untuk gelombang 2 tuh sekitar September dan wisudanya udah dipastikan itu Oktober. Wah, jadi untuk wisuda yang tahun ini berarti udah akan dilaksanakan ya? Sudah Oktober ini. Oh, oke. Jadi dibagi 2 sesi yudisium ya? Betul, gelombang 1 dan 2. Wow, cukup banyak kayaknya ya yang jadi wisudawan nanti ya. Iya nih Kak, semuanya lagi termotivasi banget nih, lagi menggebu-gebu, pengen nyelesain sidang cepet, pengen yudisium. Wah, pasti sih, karena Kak Marta kalau udah di tahap akhir itu, apalagi udah selesai sidang skripsi itu, kayak sudah happy banget. Dan mungkin ada nggak beban tersendiri setelah menyelesaikan kegiatan perkuliahan ini? Oke, beban tersendiri untuk sekarang, syukur karena berkat Tuhan. Jadi setelah kuliah ini aku nggak banyak ngelamar pekerjaan, tapi kerjaannya yang mengundang gitu. Iya, iya. Bersyukur ya. Dan itu mungkin ya karena untuk kalian juga penting banget kalian nambah relasi selama kuliah, dalam artian ikut organisasi boleh, tapi jangan banyak-banyak yang ada di dalam kampus, bagusnya di luar kampus. Selain itu pelatihan soft skill, perbanyak skill itu penting banget. Jadi kayak aku sekarang itu nggak
terlalu susah gitu mau kerja di mana dan lain-lain. Iya. Karena semua skill tuh kita udah kayak kuasain gitu. Iya. Dan kita yang milih kan? Iya, aduh. Itu yang Kak Marta alami juga. Karena ya kita harus punya soft skill mau nggak mau di dalam dunia yang semakin global ini. Betul. Karena tantangan kita ya bukan dengan manusia, bahkan kita nanti bisa bertantang dengan robot-robot dan aplikasi yang permudah lainnya ya. Iya benar, dan kita sekarang juga sejauh ini pengalamanku mungkin aku mikir kalau misalnya IPK tuh aku nggak bilang nggak penting, IPK tuh tetap penting, tapi dengan IPK 4 tanpa soft skill kalian nggak akan dipandang, kalian nggak akan bisa masuk ngelamar kerja dengan itu, karena yang ditanya nanti saat kerja itu kalian bisanya apa, bukan IPK-nya berapa. Nice. Jadi ini pesan baik banget buat Dianapura lovers semua ya, yang mungkin masih berkuliah di Universitas Dianapura. Buat kalian harus menjalin relasi yang baik. Betul banget. Di luaran kalau perlu ya Dianapura lovers. Dan juga kalian juga harus yang namanya melatih skill kalian. Iya, perdalam minatnya di mana. Betul. Dan itu sangat memberikan efek sih. Banget banget Malah bener sih, iya, kan? untuk masa depan juga. Iya, dan itu juga tinggal kita aja mau kita pilih di mana sesuai dengan skill yang Betul. kita miliki kan. Betul. Dan pekerjaan tuh nanti bakal berdatangan silih berganti. Iya. Tergantung kita ya lebih happy, lebih nyaman, dan kita yang punya keputusan atas diri kita sendiri. Iya, benar banget. Wah, sukses terus buat Kak Pandai Ari. Semoga pesan-pesan ini bisa nyampai dalam mahasiswa semua yang sedang berkuliah di Universitas Dianapura. Dan ini tentunya sangat menginspirasi bagi kita semua. Dan sukses selalu buat Kak Pandai Ari. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan cerita-cerita lain yang tentunya sangat menarik. Jadi tetap stay tune dan jangan kemana-mana, saksikan podcast-podcast selanjutnya. Bye-bye!